Jamaah Majlis Nurul Anwar yang saya hormati, pengajian kita masih membahas tentang Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Kajian kita ini berdasarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti ketika kita menghadapi Yaumul Hisab, yaitu setelah kita mengalami mizan, kemudian mengalami Yaumul Hisab, dua hal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dihisab adalah salat kita. Kita sudah bahas sebab inti daripada salat adalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa saja kita sholat ini untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika sholat yang kita laksanakan adalah buat diri kita agar terhindar dari keji dan munkar. Sebetulnya kenapa pertama kali dihisab di Yaumul Hisab itu sholat kita? Sebab sholat itu ada suatu gambaran aktivitas kehidupan kita. Di dalam bersolat nampaklah kehidupan kita. Contoh ketika sholat jamaah. Ketika kita sholat berjamaah, di situ menggambarkan bagaimana kekuasaan, bagaimana pemerintahan. Ketika kita sholat berjamaah, bagaimana kita memimpin dalam satu masyarakat. Ketika kita bersolat berjamaah, bagaimana kita memimpin dalam keluarga. Sebetulnya di dalam sholat ini komplit. Bahkan rukun Islam saja yang ada 5 rukun itu terhimpun dalam sholat. Yang pertama ketika rukun Islam itu syahadat. Di dalam at-tahiyat kita mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian bahwa di sholat juga kita puasa. Yes, gak ada orang yang lagi sholat kemudian ada nasi depannya sepiring. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan makanan ketika kita lupa kemudian ada yang nyangkut keluarin itu, jangan dibakal main yang di kolom-kolom. Kalau ditelan berarti batal. Nah, puasa juga ada arti apa namanya? Sholat ada arti puasa di dalamnya. Enggak Allahu Akbar, perut lapar, neng taruh gua sholat dulu di depan gua. Ketika Allahu Akbar lapar, Bismillahirrahmanirrahim, udah dulu makan dulu. Makan kelaparan gitu ya. Alhamdulillahirabbil, kagak bisa. Gak bisa saudara. Kemudian di dalam sholat juga menunjukkan ada zakat di situ. Tujuan zakat adalah wa yuzakihim, menyucikan. Ketika kita sholat menyucikan diri kita. Dan pergi haji, kalau kita sholat pun sebetulnya yang kita ketika kita menghadap itu ngadap Ka'bah. Kita pergi haji pun melihat Baitullah. Miniatur sebetulnya sholat lengkap. Makanya yang pertama kali dihisab oleh Allah, jika sholatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Jika buruk, maka buruklah semuanya. Coba kita lihat, di dalam sholat ada kepemimpinan, ada kenegaraan di situ. Dalam sholat tidak mengenal kasta, tidak mengenal pangkat dan jabatan, harta dan apapun yang ada di situ. Yang kita tahu ketika sholat, yang penting ada imam sebagai pemimpin. Di belakangnya harus ngerti juga, di belakang imam minimal ada yang ngerti bacaan. Ada yang ngerti, kadang-kadang pengen masuk aja nyelak ke tengah-tengah dekat imam belakang. Pas imam batal aja, di dalam sholat nggak kenal. Oh dia pangkatnya lurah, lah kalau datang belakangan lo bodoh, dia lompat-lompatin bocah. Ini sholat nih, nggak mentang-mentang dia orang kaya kemudian dia maju ke depan, kecuali ada saf yang kosong. Nggak bisa pengen geser orang aja. Sama rata semua dalam sholat. Wajib tunduk kepada imam, wajib tunduk perintah imam, jangan main dulu-duluin. Ketika baru, kadang-kadang ibu-ibu nih kalau sholat raweh, paling demen saya ngerti ibu-ibu kalau sholat raweh.
Kenapa? Rata-rata imam baru sami Allahu liman hamidah, dia udah sujud duluan. Allah, aku udah bangun duluan. Orang-orang belum assalamualaikum, dia duluan assalamualaikum. Lah, mau ngapain udah pulang sono? Kadang-kadang imam juga harus ngerti juga. Nah, ini makanya sholat. Begitu juga ketika kita sholat, semua perilaku kita digambarin di situ. Coba kita lihat lagi misalnya, seorang sholat bisa mengajarkan bagaimana seorang guru kepada murid-muridnya. Nih, kadang-kadang mohon maaf, memang kita sedih Pak Sigit, Mang Mualim Anin. Kadang-kadang kita sedihnya begini, yang namanya ngaji, kadang-kadang cuman aksesoris. Saya pernah itu dibilangin, ngaji mah haji raub, sebetulnya orang-orang itu aksesoris. Aku aksesoris bagaimana? Ngaji kadang-kadang orang nggak tahan. Nggak akan tahan. Nih kalau kita lihat, ini rumah bejibun. Kenapa di Nurul Anwar udah puluhan tahun nggak ada yang datang? Tapi kalau mampus, kalau mati aja siapa yang dicari? Terus terang aja, kita Makassar aja. Emang harus tegas kok. Islam itu asiddahu alal kufar. Ada pembatas di situ. Bukan kafir, orang kafir-kafir aja. Kufar itu banyak kufur nikmat, ingkar apapun. Udah jangan diladenin besok-besok mah. Islam begitu, Rasulullah pernah tegas saudara. Jangan kira enggak, baca dalam kitab Fadilatul Amal. Ketika itu ada panggilan untuk berjihad, mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan diri, mempertahankan kehormatan keluarga. Ketika ada perintah berjihad perang, tiba-tiba seorang sahabat Rasulullah ngeluh. Kenapa ngeluh? Kalau kita perang bisa pulang 3 bulan, ngomong sama istrinya. Lah kemudian panen, kita lagi panen korma nih. Ini bagaimana? Korma lagi panen. Kalau kita ngikut perang, otomatis korma kita nggak kepetik, panen kita akan gagal. Lalu bagaimana? Ngadep Rasulullah tuh orang. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak mau berjihad karena sekarang ini bentar lagi mau panen. Apa kata Rasulullah? Kamu lebih mendahulukan panen kamu dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, iya. Akhirnya 2 orang sahabat itu nggak ngikut berjihad, berperang di jalan Allah. Kecuali ada ujur syar'i. Ini nggak ada, cuman gara-gara mau panen. Dari ketegasan nih, kita harus tegas. Suatu saat kita mesti tegas. Islam mesti begitu juga. Kemudian 3 bulan Rasulullah dengan rombongan perang. Dia 2 orang itu nyambut Rasulullah, saudara. Apa? Boro-boro ditengok, boro-boro ditanya. Bahkan dia berusaha menyampaikan salam kepada Rasulullah, salamnya nggak dijawab. Ini tegas Rasulullah. Nggak dijawab. Salamnya nggak dijawab. Kemudian setelah habis sholat Rasulullah disamperin, uluk salam. Nggak dijawab Rasulullah. Nemuin Rasulullah, nggak dijawab. Nangis 2 orang sahabat itu, kemudian ngadu kepada istrinya. Kemudian istrinya menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya mau memaafkan dia. Seandainya kamu pisah berapa bulan dengan suami kamu. Waduh, luar biasa. Kamu juga pisah dengan istri kamu. Luar biasa tuh, dipisahin tuh. Kemudian ngeluh itu perempuan, ya Rasulullah, laki saya rada sakit, tukang sakit-sakit kan, kalau dipisah bagaimana? Itulah Rasulullah tegas. Ini kita ngaji juga kadang-kadang cuma aksesoris. Namanya aksesoris, dalam kendaraan ada manfaatnya nggak? Ada. Ya cuma segitu. Ntar kalau misalnya modelnya berbeda, pasti dicopot, itu udah nggak pantas lagi kan kita aksesoris. Sebenarnya komponen kendaraan apa sih sebetulnya yang paling utama? Bensin, pertamax, terus apa lagi? Petralit. Itu komponen utama nanti tuh pengaji itu. Motor tanpa ada pertalit, tanpa ada pertamax, tanpa ada premium, nggak akan jalan. Kalau ada aksesoris, mau ada mau kagak, motor tetap jalan nggak? Mobil tetap jalan nggak? Aksesoris sebentaran hilang.
Nih makanya kalau ngaji orang nggak istiqomah, ya seperti itu, seperti aksesoris. Berjalan. Ini dalam sholat seperti itu. Makanya apa? Mesti taat kepada guru kita. Guru yang benar-benarnya guru. Saya pernah diajarkan, sekali lagi mohon maaf, saya belajar, jangan kira nggak belajar. Pernah beliau datang, kemudian ngobrol. Rauf, dia makin Rauf aja betul. Kadang lu manggilnya sama saya, lu digituin, lu, saya digituin. Saya bilang, ada apa? Begini, jika ada orang datang ke rumah lu, kemudian mereka sudah tersaring mencari sesuatu yang benar, katanya gitu nih. Ini kata dia pesan nih. Jika ada seorang yang datang ke rumah lu, kemudian dia pengen benar, kemudian dia istiqomah, kemudian dia bukan aksesoris, lu terima dia dengan baik. Bukan lu yang mesti dihormati oleh dia, lu wajib berkhidmah kepada dia. Allahu Akbar. Kalimat saya diperintah untuk berkhidmah. Bukan hormat lagi, saya mesti berkhidmah kepada dia. Bukan saya mesti dihormatin, saya malah hormatin dia yang datang. Tuh luar biasa pesan guru. Artinya seorang guru, mohon maaf, bukan dia pengen dihargain muridnya. Ternyata ketika saya belajar dengan guru saya, terbalik saudara. Terbalik. Makanya mohon maaf, kalau saya nerima tamu padahal mah capek banget saudara. Kegiatan saya juga full kadang-kadang. Tapi tiap malam itu tamu luar biasa. Apa saya nggak tungguin? Saya tungguin kok sampai sholat subuh kadang-kadang. Apakah tiap hari? Tiap hari. Kenapa? Ketika mereka datang, kata guru saya, dalam posisi pengen bener, lu wajib berkhidmah kepadanya. Apapun yang ada di diri lu, di rumah lu, keluarin. Jika ada makanan, kasih makanan. Bahkan gak penting keluarga lu, itu luar biasa, mohon maaf. Mohon maaf. Kan saya pernah buktikan, mohon maaf, bukan kita ini. Mohon maaf sekali lagi. Jika saya dapat oleh-oleh, udah gak usah masukin ke rumah, makannya nikmatin sambil ngopi. Kecuali ada hal-hal yang nggak bisa dimakan hari itu, gitu kan? Tuh, begitu. Jadi apa? Dalam sholat pun, guru mengajarkan guru dengan murid. Guru harus tahu tentang muridnya. Makanya kalau ulama-ulama dulu kan pernah saya ceritain. Ketika ada seorang yang rindu betul kepada gurunya, kangen kepada gurunya, dia nggak punya makanan, dia kemudian bawa singkong dicabut 3 pohon, ternyata singkongnya luar biasa, gede-gede. Ikhlas betul dia bawa ke gurunya tuh. Ditanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Pian ngapain? Pengen main saya, kangen sama guru. Ini ada sedikit cuman makanan, singkong saya boleh tanam guru, saya nggak punya apa-apa. Ini kalau seorang guru tajim luar biasa. Nanya bininya, Neng, kalau bahasa orang Betawi, Neng, itu kambing yang kemarin dikasih sama tamu kita masih ada? Ada, orang masih dicancang. Udah, kasih dia tuh pulang. Gak coba, bawa singkong, dapat kambing. Ini mohon maaf, kalau guru kita, mohon maaf, kalau guru kita, ada nggak guru begitu kita? Lah kagak. Ini ya Allah Akbar. Kagak ada, saya juga kagak begitu kali ya. Ya Allah, ini orang guru dia apa? Memberikan sesuatu yang lebih kepada muridnya. Dia bilang, saya juga nggak punya apa-apa. Kalau habis minum ngobrol, kemudian tanya-tanya tentang pribadinya, kemudian tentang keluarganya, dia konsultasi, kemudian dia pulang. Apa kata gurunya? Terima kasih, kamu masih ingat saya bawa singkong. Cuman saya nggak punya apa-apa kecuali ini kambing 1. Waduh, dikasih kambing. Lah muridnya lah memang kagak tujuannya, memang dia ikhlas, nggak ngarepin dibagi apa-apa oleh gurunya. Tapi ada juga kadang-kadang murid datang ke gurunya, guru lagi susah banget ini guru. Udah tahu gurunya lagi susah juga. Kacau. Lah sama dah. Lu susah, gua susah. Kita bengong aja bareng. Dah, kita bengong aja bareng lamun. Ini gini nih. Ini dalam sholat juga sebetulnya mengajarkan. Makanya awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah sholat. Kemudian dia pulang ya biasa ya, memang dia nggak ngarepin apa-apa, dikasih kambing ya girang juga. Kemudian ditanya sama temennya, lu dari mana? Ini dari rumah guru, gua kangen banget.
Lalu bawa kambing itu, orang melarat punya kambing, dikata gitu. Biasa orang kalau ngomong, oh, asal cablak aja. Lalu orang melarat, sekarang punya kambing, beli dari mana? Begini, saya kangen sama guru. Kemudian ada singkong, saya bawa ke guru. Kemudian singkong saya, kata guru, dibalikin lagi kambing. Wah, nih guru enak nih, bawa singkong dapat kambing. Kalau gue bawa duren, mungkin sapi dapatnya nih. Dah, akhirnya buru-buru tuh nyari duit, dia beli duren yang paling manisan buat gurunya. Kagak tanggung-tanggung, tangan kiri nenteng, tangan kanan nenteng, berat luar biasa. Assalamualaikum guru, cuma ini niatnya licik. Salah niat. Dia berharap, gimana kamu kemarin? Kagak guru, saya malah lagi mampir aja habis beli duren. Dia ngomongnya begitu. Saya keingatan guru. Padahal kata dalam hatinya, tadi yang singkong dapat kambing, apalagi gua duren nih, pasti sapi nih, sapi. Betul. Kemudian dikopiin tuh. Karena dikopiin, singkong direbus, pakai singkong, makan singkong. Sebagian singkong direbus makan. Cerita dah tuh, ngablu ceritanya. Biasa, ngablu tau ngablu. Udah dah, ngablu. Akhirnya apa? Guru, ini udah sore, saya mau pamitan. Tunggu dulu. Ada apa guru? Wah, sapi nih. Iya, sapi nih. Ditanya kata istrinya, Neng, ini dia bawa duren. Buat ngembaliinnya apa kira-kira? Kira-kira apa? Nggak ada apa-apa, Abah. Ya, nggak apa-apa. Adanya ini singkong, cuman satu. Ya udah, akhirnya apa? Dikasih singkong. Selam aja. Lah, ini mah singkong bawaan temen gua tadi. Ya ampun. Makanya apa? Orang Betawi itu dipraktekin. Ketika kita lebaran, kita punya pala bandeng, mau takbiran dianterin ke orang tua kita. Kata orang tua kita, ya elah makin repot-repot neng. Kemudian apa? Itu emang nenek-nenek kaya, itu dikasih daging satu belas komplok aja. Dah, dikasih daging. Bawa pala bandeng dikasih daging, anteng pulang. Nah, pas udah begitu, adiknya datang nih ke emaknya, bawa makanan juga. Ini bandeng kayaknya kagak enak juga dimakan kenyang, kasih anak gua yang kedua. Dikasih anaknya kedua, dikasih keponakannya, muter. Akhirnya apa? Datang ke rumah abangnya. Lah ini kok pala bandeng yang di rumah gua dibawa ke rumah gua lagi. Ini kan kadang-kadang gitu. Iya, lah ini rumah gua yang gua anterin pertama, balik lagi ke rumah gua. Nah, kayak begitu kadang-kadang. Ini orang Betawi. Artinya begini, saudara. Kenapa sholat awal dari kita pertama kali dihisab kita nanti di yaumul hisab? Karena sholat semuanya paripurna, saudara. Ketika sholat itu melambangkan bagaimana seorang guru kepada muridnya, seorang pemimpin kepada rakyatnya, orang suami kepada anak dan istrinya, kemudian seorang tokoh masyarakat kepada masyarakatnya. Ini luar biasa mengajarkan seperti itu. Kalau sholatnya baik, insya Allah akan baik semuanya. Pertanyaannya sekarang, sholat kita baik atau tidak? Kayak begitu aja. Ya udahlah, nggak usah dijawab, kita masing-masing aja. Kalau kelakuannya masih selebor aja mah udah dah. Sholatnya lihat aja udah kagak bener dah, gitu aja udah. Gampang ukurannya. Sebab apa? Yang namanya hati akan kelihatan dari zahirnya. Hati seseorang akan kelihatan. Susah kehidupan rekayasa. Biar kata kita rekayasa apapun, kalau memang sholat kita nggak bener ya ujung-ujung begitu dah. Bawaannya rungsep aja pokoknya. Kayak begitu ya. Nah kemudian kita terakhir bicara hak sesama manusia. Ini penting nih. Sebab Rasulullah mengajarkan bahwa apabila ada sesuatu yang hubungannya dengan manusia, kita minta maaf, minta ridhonya. Yang kemarin kita bahas tuh. Kalau belum minta maaf, belum minta ridhonya, minimal ketika kita nanti mati, ada ahli waris kita ngomong sama jamaah di situ. Jika si mayit ini punya salah,
baik disengaja maupun tidak disengaja, baik melalui ucapan, perbuatannya menyinggung orang lain, apakah dimaafkan? Ketika itu dibilang maafkan. Mungkin salah satu di antara kita ada yang pernah kita zalimi, ada yang haknya kita ambil. Suatu saat mungkin dia menuntut kita ketika kita masih hidup, nggak berani. Kita cuma diomongin dari belakang, yang itu kemudian dosa itu luar biasa. Makanya apa? Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, nih, kena dihisab itu hubungan manusia dengan manusia itu dihisab luar biasa. Bahkan ketika kita udah depan pintu surga, kata ada orang, ya Allah, jangan masukin surga dulu dia, tahan, dia masih ada urusan dengan saya. Kan kacau, kita nggak enak diseret orang. Nggak enak diseret orang. Udah kita mau enak, kita udah nyengir, udah kisbay. Nah, gua surga coy. Dah. Lah, sampai kagak girang. Lah kita dipanggil sama camat aja. Wah, baju kita batik. Semprot. Cakep banget. Mau kemana bang? Rapi banget kondangan. Agak gua dipanggil camat nih undangannya. Dia digeber-geberin. Dia lo. Nggak taunya apa? Ditagih pajak. Kan kacau. Ditangkap aja kan serius banget. Itu aja begitu. Apalagi kita masuk surga, kita sudah enak, tiba-tiba ada yang manggil kita, urusan saya sama dia belum selesai. Makanya Rasulullah pernah, ini saya ulangi lagi terus nih. Saya ulangi lagi. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang manusia kan sadarnya bentaran. Iya, ternyata nggak sadar lagi. Makanya ada pentaukidan tuh. Ada pentaukidan itu diulang-ulang. Sebab kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Teruslah, terus ajak. Ini Rasulullah pernah nih. Ketika pulang dari haji wada, ketika itu Rasulullah jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, itu juga banyak di kitab Hayatul Muhammad yang dikarang Muhammad Husin Haikal pun diceritakan The Preaching of Islam, Thomas W. Arnold juga, W. Arnold pernah juga diceritakan tuh The Preaching of Islam. Rasulullah ketika mau sholat subuh ketika itu ditunggu lama tidak datang, kemudian ditunggu. Memang yang namanya imam wajib ditunggu, kagak boleh komat aja tuh, sejak sembarangan lu komat, karena nanti komat. Komat itu kalau azan boleh, udah waktunya, nggak pakai perlu diperintah, silakan. Tapi komat, hati-hati. Kalau komat sudah imam memberikan isyarat, naik, ya udah komat. Jangan coba-coba nggak dikasih isyarat sama imam, nggak boleh. Ini sholat juga, jangan sembarangan aja kalau komat mah ya. Kalau azan mah silakan udah masuk waktu, tapi kalau qomat nunggu. Akhirnya nunggu Rasulullah tuh. Ditunggu lama tidak datang, sahabat gelisah. Semakin gelisah. Ada yang wirid, ada yang hatinya enggak tenang. Kemana Rasulullah? Kemudian dipanggil Bilal oleh Abu Bakar. Bilal, coba lihat keadaan Rasulullah bagaimana. Bilal datang. Kemudian ketemu dengan Rasulullah. Bilal, sampaikan kepada sahabat-sahabat, saya tidak kuat lagi untuk mengimami sholat. Saya perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kemudian nyampailah Bilal di jamaah masjid, kemudian berkata, saudara-saudara, tuan-tuan, Rasulullah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintahkan agar Abu Bakar untuk jadi imam. Ketika itu Bilal nangis. Bahkan Bilal, ya Allah, sangat luar biasa saudara. Ketika Rasulullah wafat, Bilal berhenti jadi muazin. Tuh luar biasa tuh. Nggak kuat lagi untuk memandangkan azan. Bilal itu sampai nangis, nggak berhenti. Makanya Bilal itu berhenti. Sejarahnya, bahkan sudah tahu ketika Rasulullah Isra Mi'raj di dalam surga, ketika Rasulullah lihat surga, udah ada terompaknya. Siapa? Bilal bin Rabah. Terompak apa? Sendal. Sendalnya udah jalan-jalan ke surga. Lah, orang yang masih ada di dunia luar biasa kan? Tuh, Bilal tuh muazin. Makanya orang nanti kalau muazin, kalau dia mati,
kemudian dia istiqomah, itu layabla asaron nafar ya, kemana saya sampaikan tuh di takziah. Tur muadzin itu jasadnya nggak akan dimakan tanah, nggak berani tanah. Pahalanya luar biasa muadzin itu. Luar biasa. Makanya Bilal kemudian bercerita, Rasulullah nggak kuat lagi untuk mengimami sholat, beliau perintahkan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya nggak berani kalau Rasulullah masih hidup. Ini dalam sholat juga, makanya nih dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Kita jangan sembarangan juga untuk jadi imam. Kalau nggak diperintahin sama yang imam utama, jangan coba-coba, nggak boleh. Ini kadang-kadang mohon maaf, ribut, bikin masjid, bikin musola lagi gara-gara nggak dipakai jadi imam, kan kacau. Oh kacau. Abu Bakar nggak mau pada waktu itu. Kemudian nangis semua. Tangisan itu makin lama makin kencang pada. Sesungguhkan semua. Kedengeran dengan Rasulullah. Kemudian Fatimah, ada apa? Coba lihat sana. Kenapa pada nangis semua? Udah pada sholat belum? Belum. Setelah itu Fatimah tolong panggil Bilal. Kemudian Bilal dipanggil, kemudian dipapah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengimami salat. Ija ahadakumun nas falyukhaffit. Rasulullah salatnya singkat ketika itu. Setelah salat, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dahilna jannata darussalam, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah berpidato di situ dalam keadaan mohon maaf menggigil. Tidak kuat lagi Rasulullah berkata, tuan-tuan, saudara-saudara, jika ada hartanya saya ambil tanpa hak, silakan sekarang tuntut dari saya. Wah, luar biasa tuh. Jika ada hartanya yang saya makan tanpa hak, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara begitu. Kita mohon maaf yang banyak dosa kadang nggak kepikiran. Rasulullah berkata, siapa yang saya ambil tanpa hak, silakan sekarang tuntut dari saya. Dituntut, tuntut. Tuntut itu minta artinya. Jika saya makan sesuatu dari saudara tanpa hak, silakan tuntut saya. Itu bahasanya langsung tuntut, kata Rasulullah. Jika ada yang saya jolimi, silakan sekarang balas. Ini bahasanya luar biasa. Jika saya makan tanpa hak, silakan tuntut dari saya. Jika saya menjolimi kalian, silakan sekarang balas. Luar biasa tuh bahasanya. Artinya apa? Ini Rasulullah luar biasa menggunakan kalimat bahasanya. Kalau yang dizolimi berarti disakitin. Kalau disakitin mesti dia balas nyakitin. Itu loh. Makanya dalam Islam itu namanya hukum kisos. Membunuh tanpa hak wajib dibunuh. Kenapa? Memelihara jiwa. Sebab dalam Islam, dalam Al-Quran mengatakan kita membunuh satu orang berarti membunuh ratusan orang. Sebab dari kalau kita bunuh kan nggak ada, dia nggak beranak pianak dan seterusnya kan kayak gitu. Makanya dilarang kecuali dalam posisi perang. Kemudian Rasulullah seperti itu, tiba-tiba ada sahabat yang lagi nangis saja nangis. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Sawat, ada apa? Begini ya Rasulullah. Ketika Rasulullah mereksa barisan, Rasulullah jolim saya. Jolim kenapa Sawat? Saya kepukul oleh Rasulullah. Rasulullah mikir. Terus gimana? Iya saya balas dong sekarang. Kemudian cambuk diambil oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Ali, ya Sawat, jangan Rasulullah, silakan cambuk saya. Apa kata Sawat? Saya nggak ada urusan dengan ente. Kalau kata orang Betawi, ini kocak juga emang Sawat. Saya nggak ada urusan dengan ente. Saya ada urusan dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ali, saya yang berbuat salah, saya ya yang menanggung. Silahkan Sawat, kasih Ali cambuknya. Dikasih cambuknya. Ya Allah. Sawat, silakan cambuk sudah kamu pegang. Bagian mana yang pernah saya pukul kamu? Ya Rasulullah, ada apa lagi? Yang lain nggak ada yang berani saudara. Kagak ada yang berani. Bahkan mohon maaf, nggak zaman itu saudara, kagak ada yang berani natap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani natap orang cahaya di atas cahaya? Kalau kita dimanteleng aja begini jadi pelototin gurunya. Enggak ada yang berani.
Berhadapan dengan Rasulullah nggak akan berani. Apalagi tatap wajahnya, nggak ada tuh. Ceritanya orang menatap wajah Rasulullah. Kadang kalau ngimpi kata ketemu dengan Rasulullah, saya yakin untuk wajah susah dilihat. Mungkin anggota tubuh yang lain bisa dilihat. Hebat kita kalau kita bisa memandang wajah Rasulullah. Nunduk semua. Ayo sawat silakan ya Rasulullah. Ada apa lagi? Ketika saya dipukul, saya nggak pakai baju. Rasulullah lagi sakit, saudara. Lagi panas dingin, meriang luar biasa ketika itu. Bahkan kemudian apa? Dibuka itu bajunya, dibuka baju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawat, sekarang saya sudah buka, silakan cambuk saya, pukul bagian mana yang kamu mau. Dan pernah punggung mana yang kamu saya pukul. Akhirnya apa? Itu tiba-tiba dilemparin itu cambuk oleh Sawat, kemudian dia dekap Rasulullah. Ya Allah, apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya tahu, saya sadar bentar lagi kita akan berpisah. Iya, kalau saya masuk surga, kalau masuk neraka bagaimana saya? Kalaupun saya masuk surga, kelasnya kagak sama dengan Rasulullah. Mumpung sekarang masih hidup, saya peluk Rasulullah. Rasulullah dipeluk. Pada waktu itu ada jaminan. Siapapun yang kulitnya bersentuhan dengan kulit Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kulitnya dengan kulit Rasulullah, haram itu jasadnya dimakan api neraka. Sadar Sawat pinter. Akhirnya apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'ir fil jannah. Siapa yang pengen masuk surga bersamaku, maka siapapun yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Artinya apa di sini mengajarkan? Rasulullah ketika alam hisab itu, antara suatu saat kita dihisab antara manusia dengan hubungan dengan manusia, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, jika kita punya salah, kita zalim kepada orang lain, silakan dia nuntut dari saya. Itu Rasulullah mengajarkan. Kita kan kadang-kadang mohon maaf, kemarin juga ada yang ngadu, saya lupa, katanya saya makan apa, katanya saya cari-cari tukang gorengannya kagak ada. Waktu malam kapan tuh dia ngadu sama saya tuh orang. Kemudian bagaimana? Nah, cari dulu. Cari dulu. Harganya berapa waktu itu? Ya saya makan lu, saya ingat seberapa dah, kata dia gitu. Saya lagi cariin Ustaz, katanya. Iya cari. Alhamdulillah kan kalau orang mau bener mau begitu kan. Dia lupa makan gorengan, dia seorang supir katanya, dia makan aja, dia nggak bayar, ke rumah saya inget. Dia cari itu, katanya belum ketemu. Cari. Belum dibayar, cari, saya bilang begitu. Kalau satu saat dicari, kemudian ketemu orangnya, bayar. Kalau nggak ketemu juga, cari saudaranya, cari anaknya. Kalau nggak ketemu juga, ya udah masukin aja ke kotak masjid. Jika dia sehat, mudah-mudahan panjang umur, barokah, begitu. Kalau udah capek nyari, kalau dia meninggal, pahalanya buat dia, begitu doang niatnya. Ini penting, saudara. Kita nggak tahu. Apakah kita pernah zalim ke orang lain? Kan kita nggak tahu. Apalagi saya yang tukang ngomong. Bisa saja saya jolim pada orang lain, maka tiap hari saya akan berkata, maafin saya. Kadang-kadang ada yang anti banget kata maafin, emang lebaran, minta maaf mulu, katanya begitu lagi. Ada aja orang Nah ini lah, artinya apa? Kenapa kita ketika di alam hisab, hubungan kita dengan manusia itu dihisab. Sebelum kita dihisab nanti di yaumul hisab, baiknya kita introspeksi diri, kita saling minta maaf dan memaafkan. Sebab jangan susah kita memaafkan orang, nggak boleh. Ada kan orang berkata, no bang, dia udah minta maaf bang, gua ngapain maafin dia? Oh gah, dunia akhirat gua nggak maafin, kan kacau. Celaka itu, celaka orang seperti itu. Dalam Al-Quran ada tuh, orang semacam itu celaka. Kalau orang sudah minta maaf, pelan-pelan maafin, kayak begitu ya. Atau langsung gua maafin. Hati kita maafin, tangan kita bersalaman, senyum kita, gua maafin lo. Lu mau ngopi apa nih? Gua ada kopi, ayo kita ngopi. Lu nggak punya rokok kan? Ayo kita ngerokok. Nah itu cakep begitu. Jadi kan lagi ya. Nah artinya apa saudara? Mari, inilah yaumil hisab yang suatu saat kita akan menghadapinya.
kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah yaumil hisab kita bicara nanti yaitu Shiratal Mustaqim, insyaallah kita bahas pada pengajian minggu depannya. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Ihdinas Shiratal Mustaqim, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.